Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan, pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal, ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ketika mampu melakukan amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah, ketika mampu melakukan nahi munkar dan menjaga diri dari murkanya Allah. Di antara tanda-tanda orang yang bijaksana ialah, hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ketahuilah dunia itu dilipat di atas tipuan. Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia dan jangan sampai kamu tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah. Janganlah kalian lalai terhadap Allah karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Orang yang terbaik mau menjaga dan berpegang teguh dengan kitab Allah SWT. Tamak penyakit bagi orang yang tidak mampu kendalikan dirinya. Pekerja keras memberiku bukti, bukan sekadar janji. Aku merasa cukup dengan pandanganku sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Aku lebih senang dipandang Allah SWT sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Cinta dunia mengelapkan hati dan cinta akhirat menerangi hati. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk dengan hak, benar, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang, bosan, dari membaca Al-Quran. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan ada saat senangmu. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita. Tidak ada yang mampu mengurusi persoalan umat Islam, kecuali orang yang memiliki integritas hikmah, matang, dan berpengalaman. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi saleh dan bersih. Salat itu amal terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Andai kata ia melaksanakannya dengan buruk, maka jauhilah keburukan itu. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian. Bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka dan janganlah kalian menganiaya mereka. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil. Berbisnislah, berniagalah, dengan Allah SWT niscaya kalian akan mendapatkan untung. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Segala sesuatu itu akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri.
Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya.